Salve. Bapak Ibu, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari Minggu ini ialah roti yang memberi hidup. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan roti yang memberi hidup itu. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah bagaimana Nabi Elia dalam perjalanannya menuju ke Gunung Allah atau Gunung Horeb. Dia pergi ke gunung itu untuk berjumpa dengan Allah. Dalam perjalanannya Nabi Elia mengalami keputusasaan. Dia rasa perjalanannya sepertinya tidak akan sampai. Dia merasa jalannya mungkin terlalu berat. Atau mungkin juga dia berpikir mungkin dia sudah salah jalan. Dan atas kekecewaan itu, atas semangatnya dia mau mengembalikan semua apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Sudah ambil saja Tuhan, sekaligus ambil saja nyawaku. Ketika dia tidur, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi dia roti dan air. Dan setelah dia bangun, dia melihat itu adalah pemberian dari Tuhan. Dia makan roti yang dikirim oleh Tuhan. Dan dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb, di Gunung Allah untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudari dan saudara yang saya kasihi, pengalaman Nabi Elia ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran iman bagi kita. Bahwasannya dalam perjalanan kita menuju pada Allah, siarah kita di dunia ini ialah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk kelak kita bersatu dengan Tuhan. Hidup kita di dunia ini. Semua yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu merupakan jalan kita. Jalan kita menuju kepada Allah. Seringkali juga kita mengalami pengalaman hampir sama dengan Nabi Elia. Bahwa dalam menjalankan perjalanan kita itu dalam hidup keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam hubungan-hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan kita. Mungkin saja kita mengalami kekecewaan. Mungkin saja kita mengalami keputusasaan. Dan ya rasa-rasanya sudah cukup sudah. Saya tidak mau lagi melayani lagi di gereja. Atau sudah cukuplah saya tidak mau lagi di Kombas, sudah cukup sudah. Seperti ya kayaknya ini tidak ada hal yang bisa saya terima, bisa saya dapat seperti itu. Atau mungkin lebih parah lagi, mungkin sudah cukup sudah nih. Rasanya mungkin ini bukan saya punya pasangan kah, waktu itu saya salah pilih kah. Bisa saja kita ada sampai di titik-titik itu. Tapi Elia mengajarkan kepada kita, dalam perjalanan, dalam siarah kita ini, ternyata kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan surgawi. Kalau kita berjuang sendiri dengan kemampuan manusia kita, ya itu, ujung-ujungnya kita kecewa, kita rasa gagal dan kita putus asa dan sudah. Bisa saja seperti itu. Pengalaman Nabi Elia ini mengajarkan kepada kita, kita butuh yang namanya dorongan atau motivasi yang datang dari Allah. Karena siarah kita ini mau menuju kepada Tuhan, kebersatuan kita mau bersatu dengan Allah. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita hanya andalkan kekuatan kita akan putus asa. Tapi ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, menimba kekuatan-kekuatan rohani dari Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan dan permenungan kitab suci, menerima sakramen-sakramen. Nah, ini adalah makanan rohani bagi kita. Untuk tetap tegar, untuk tetap kuat, menjalani siarah hidup kita ini. Sampai suatu kelak kita bersatu dengan Tuhan. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Roti yang memberi hidup. Kata-kata Yesus ini merupakan sebuah ungkapan yang menyegarkan dan memberi kekuatan kepada kita. Bahwa Yesus memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman rohani bagi kita. Dalam siarah kita ini. Mungkin dalam bacaan pertama kita masih raba-raba siapa, kemana, begini. Tapi dalam bacaan Injil dengan tegas Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang akan memberikan hidup kepada dunia. Dialah santapan jiwa kita. Kekuatan yang akan memberi kita semangat yang baru untuk terus melangkah, untuk terus berjalan. Roti hidup itu ialah Yesus. Yang setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambutnya dalam Ekaristi Kudus. Roti hidup ialah roti Ekaristi yang kita sambut. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada
pertanyaan mungkin untuk kita refleksikan bersama. Ini adalah tanda-tanda atau ini adalah hal-hal yang menandai seseorang itu dia menerima tubuh dan darah Kristus. Dia menyambut roti hidup itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang itu. Yang pertama, orang yang menerima tubuh dan darah Kristus, hidupnya itu bersatu dengan Kristus. Karena yang dia sambut adalah Kristus sendiri. Maka pikiran, perasaan yang ada pada Kristus itu menjadi pikiran dan perasaannya juga. Apakah kita mungkin selama ini hari Minggu kita datang, terima komuni. Begitu-begitu saya datang, baris baik-baik, terima kembali, biasa-biasa saja. Atau kita menghayati itu. Kadang-kadang dalam perayaan-perayaan besar tidak jelas di luar, cerita, merokok, makan pindang, komuni, maju. Apakah kita menghayati ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu, kita menghayati bahwa saat itu juga kita bersatu dengan Kristus, sehati, sepikir, sejiwa dengan Kristus, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Kristus itulah yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Tanda-tanda yang berikutnya adalah ketika orang itu menerima tubuh dan darah Kristus, hidupnya itu semakin bermakna. Sama seperti Kristus memberi hidupnya bagi dunia. Kita yang menerima tubuh dan darah Kristus, apakah hidup kita ini sudah bermakna bagi orang lain? Apakah hidup kita ini sudah berarti bagi sesama kita? Tidak usah pikir jauh-jauh, apakah hidup saya sudah berarti bagi keluarga saya, anak-anak saya, anak murid saya, atau pasien saya, atau rekan kerja saya. Apakah hidup saya sudah menjadi lebih berarti, bermakna bagi mereka? Tanda berikutnya, ketika orang menerima tubuh dan darah Kristus, dia itu menjadikan hidupnya itu lebih hidup lagi, begitu maksudnya. Orangnya bersahaja, orangnya itu wajahnya itu mengeluarkan aura kegembiraan begitu. Iya, karena yang dia terima adalah tubuh Kristus. Apakah selepas kita misa, terima tubuh Kristus gitu kan? Pulang itu apakah kita muka masih tembok dengan tetangga kos yang tidak misa begitu toh? Menghakimi lagi atau tetangga rumah sebelah, menghakimi mereka. Apakah kita punya wajah itu memancarkan sukacita sehingga orang ini pulang sembahyang wajahnya ini berseri-seri. Ada apa di sana begitu? Tapi kalau kita pulang wajah ini tebal penuh dengan penghakiman, ini dia pergi sembahyang kan dia buat apa? Atau dalam keluarga juga ya. Terima tubuh Kristus baik-baik, hormat sampai mau hampir sedikit lagi berlutut, tapi pulang ke rumah kau menyakiti hati istrimu. Kau melukai hatinya dengan kau punya tindakan-tindakan, perkataanmu, kelakuanmu. Sebaliknya juga ya, kau menyakiti suamimu begitu juga. Ini adalah tanda-tanda yang mengiringi atau ya menjadi tanda yang kelihatan ketika orang itu menerima tubuh Kristus. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah makanan dan minuman rohani bagi kita yang akan menghantar kita dalam ziarah ini menuju kepada persatuan kekal kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menyambut dia, inilah tanda-tandanya. Kalau hari ini atau mungkin selama ini kita masih belum menunjukkan tanda-tanda ini, mari kita bertobat. Supaya tubuh Kristus, roti hidup yang kita terima itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang kita hayati dalam jalan hidup kita, perjalanan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, hiduplah dalam kasih seperti Kristus. Bagaimana kita hidup dalam kasih, sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita dengan luar biasa, mengorbankan hidupnya karena kasihnya kepada kita. Apakah kita juga hidup dalam kasih itu, kasih pengampunan kepada sesama? Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Roh Kudus membantu menolong kita dalam ziarah kita, perjalanan kita menuju Allah. Semoga dalam ziarah kita itu, kita senantiasa haus akan makanan rohani, senantiasa menyambut tubuh dan darah Kristus yang senantiasa menguatkan kita, memampukan kita untuk bertindak seturut dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.